Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di tahun 2019 adalah satu-satunya kantor wilayah di Indonesia yang telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2020 ini, kembali kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menargetkan seluruh satkernya untuk memperoleh predikat WBK dan WBN. Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBBN. Evaluasi terhadap alur layanan kinerja maupun standar operasional prosedur dilakukan secara kontinu. Penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju WBK dan WBN. Bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kodam 3 Siliwangi, Polda Jabar, dan BNNP Jabar memberikan pembekalan pada 2040 pegawai pada jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, khususnya petugas pengamanan, bertujuan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai bentuk transparansi, banner DIPA anggaran dipasang terpampang jelas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan pegawai di lingkungannya mengetahuinya dengan jelas. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berkolaborasi bersama Ikatan Notaris Indonesia dan masing-masing pengurus wilayah dan pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia yang ada di Jawa Barat dalam penilaian hasil kreativitas warga binaan pemasyarakatan. Jabatan Fungsional Tertentu atau JFT memberikan penyuluhan hukum terhadap para pelajar atau siswa-siswi di 24 SMA Kota Bandung. Ini langkah nyata Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam mensosialisasikan tentang taat hukum sejak dini, meluncurkan aplikasi CMIL atau Sistem Elektronik Manajemen Informasi Layanan
dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat umum dan pegawai dalam mengakses pelayanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Di tahun 2019, jajaran kantor wilayah Kemenkumham Jawa Barat melalui Rukbasan Bandung meluncing sistem aplikasi Bank Data Basan atau disingkat SIBABA. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk mempermudah dalam pelayanan pada masyarakat, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat kerjasama dengan Majelis Pengawas Daerah telah membuat terobosan dengan membuat aplikasi Sistem Informasi dan Laporan Kerja Notaris atau disingkat SIKENOT dengan tujuan untuk mempermudah notaris dalam melakukan penyampaian laporan bulanan maupun dari perspektif Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan. Bapak namanya siapa Pak? Dilip. Oke. Sebelumnya warga negara? India. Apa yang Bapak rasakan terhadap pelayanan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ini? Sangat lancar dan saya terima kasih kepada Pak Iwan sering WhatsApp ke saya, ingetin hafalinnya kata-kata Sumba dan lagu Indonesia Raya, dan saya sangat terima kasih. Oke. Apakah ada pungutan lain Pak selain PNBP? Tidak pernah ada. Oke. Silakan, ada yang mau disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah ataupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Pak? Bapak, ini pelayanan di sini di kantor wilayah Jawa Barat itu sangat baik. Saya sangat terima kasih kepada anggota. Siapa namanya? Resti, Pak. Mbak Resti. Mbak Resti dari mana? Dari Garut. Dari Garut ya. Garut ke sini berapa lama? Kemarin naik kereta sore 2 jam. 2 jam ya. Kurang. Mbak Resti sesi keberapa? Sesi pertama. Sesi pertama. Iya. Di jam 8. Apa kesan Mbak Resti untuk pelaksanaan kegiatan? Sekarang pertama lebih ketat. Kedua panitianya kompak pakai seragam, nggak pakai batik, jadi nggak pusing. Lebih ketat, terus soalnya mungkin agak mudah juga. Yeah. Terus yang pertama tuh nggak ngaret. Alhamdulillah lancar. Soalnya tahun kemarin ngaret banget Ya. tuh ya. Mudah-mudahan Gitu. Mbak Resti berhasil ya. Amin. Bisa bergabung dengan kami. Amin. Makasih ya Pak. Ada harapan Mbak Resti? Semoga apa sih? Ya kayak gini aja sih Pak, dari server dan sistemnya nggak ada keganggu lagi. Soalnya resiko juga sih buat orang daerah. Gitu, saya ngobrol sama teman-teman yang di sebelah juga, ada yang menyusui, ada yang ini, mereka tuh keburu-buru karena ngaret itu yang tadinya gitu ya. kira tuh bakal pas, ternyata malah ngaret. Dan yang saya rasain juga yang tadinya udah fresh, pikiran tuh tiba-tiba masuk ruang CAT tiba-tiba ngeblur karena ya. Gara-gara ngaret. Ada pungutan biaya selama pendaftaran? Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Ya, jadi Gitu. Kementerian Hukum dan HAM memang tidak mengenai Murni, biaya dan ya. tidak ada apapun yang diminta untuk Enggak, jadi seorang tidak ASN ada. ya. Baik. Karena semuanya murni. Ya, jadi Karena nanti ayah kalau saya juga seorang ASN dan Ya. beliau juga sama sih ngikutin prosedurnya, nggak ada ya. sogok Ya, sini. betul. Jadi nanti Karena kalau Mbak berkah Resti juga. diterima adalah prestasi murni Insya dari Allah, Mbak amin. Resti ya. Kalaupun bukan di sini. Ya, Jalan. ya. Oke, Makasih ya, Pak, selamat ya. Terima kasih ya Mbak Resti ya. Makasih ya. Salam buat orang tua ya. Salam Bung Jabar pasti Merdeka siap. Jabar pasti juara lahir batin.